Hai Scorpio, terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Kali ini saya reading untuk fokus pekerjaan dan keuangan Scorpio 1 tahun ke depan. Mungkin ada teman-teman yang memang ingin berfokus di pekerjaan dan karir ya. Bacaan ini sangat general, jadi teman-teman untuk mendapatkan keresonatannya harus tonton juga bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant, atau Rising-nya kamu. Scorpio 1 tahun ke depan, pekerjaan dan keuangan. Wow, ini ada kartu coffin ya, dan ada kartu cowok ya, man atau maskulin ya. Scorpio. Oke, ini ada kartu buku dan 2 pintu. Ada nih kartu sumur dan beruang ya. Oke, dan sini ada kartu sice. Wow, ini pemutusan ya Scorpio. Scorpio ini kartu peringatan ya untuk area bisnis pekerjaan, seperti tema energi ini. Saatnya membuat keputusan penting Scorpio. Mungkin kamu akan merasakan adanya fenomena atau momen-momen ya, lenyapnya sesuatu dari kehidupan kamu. Lenyapnya ini bisa saja memang harus kamu putuskan. Atau seperti hilangnya seseorang yang ngeghosting kamu. Atau seperti hilangnya harapan kamu terhadap partner kerja kamu. Ataupun harapan dari proyek yang kamu kejar ya. Ada banyak gangguan dalam koneksi kamu dengan partner kerja, rekan bisnis kamu. Ataupun dengan pimpinan kamu ya. Nah di sini ada angka 28. Sepertinya Scorpio, kamu tidak terlalu memikirkan gangguan dari area pekerjaan ataupun bisnis, tetapi yang kamu pikirkan adalah sexuality, hubungan kamu dengan seseorang. Ini yang paling kamu khawatirkan. Kamu akan masuk ke awal yang baru dengan energi maskulin, artinya lebih rasional. Oke, dan sepertinya ada seseorang yang tidak bisa memperjuangkan kamu. Kalau kamu di dalam lingkup pekerjaan, bisnis ataupun karir mengharapkan bantuan dari seseorang, link misalnya, relasi misalnya, ini nggak bisa. Karena dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk ngebantu kamu, segala upayanya adalah usaha kamu. Kemudian di sini ada rintangannya adalah angka 8, spirituality. Ada yang sakit dalam keluarga kamu atau memang kesehatan kamu kurang membaik, ini sering menghalangi pekerjaan ataupun bisnis kamu. Kalau kamu ingin keluar kota, terganggu karena kamu fisiknya kurang baik ya. Ada kerugian besar juga. Nah, kerugiannya bisa saja kamu rasakan di 6 bulan setelah kamu nonton video ini atau 12 bulan ke depan. Tapi ini bisa kamu minimalisir. Ketika kamu menonton video ini, maka peringatannya adalah hati-hati ketika kamu mengambil keputusan untuk investasi, karena seperti ada momen yang tidak kamu duga terputusnya tiba-tiba. Misalnya, kamu investasi ke suatu perusahaan ya, tapi tiba-tiba perusahaan itu tutup atau perusahaan itu kena masalah hukum. Uang kamu di dalam. Jadi kamu kayak ngerasa, waduh gimana ini gitu. Ya, itu contohnya. Jadi ada fenomena yang terputus secara tiba-tiba yang membuat kamu kerugian. Hindari itu. Oke. Kemudian di sini nilai properti kamu bisa jatuh, Scorpio. Mungkin ada properti yang kamu jual ya, tanah ataupun rumah yang kamu jual secara darurat ya, dan harganya itu tidak sesuai dengan pasaran. Karena butuh uang, bisa saja ini ada kaitannya dengan pembiayaan medikal atau pengobatan seseorang ya. Kemudian di sini ada angka 26. Sebagian Scorpio di sini terpengaruh doktrin. Terpengaruh dari hal-hal yang ditanamkan sejak jauh, sejak masa lalu ke dalam pikirannya. Misalnya doktrin orang tua, bahwa Scorpio kamu harus begini, Scorpio kamu harus begini, dan kamu ikutin ya. Entah ini benar atau tidak, masing-masing Scorpio pasti berbeda, tetapi di sini dikatakan ya kamu terpengaruh doktrin Scorpio atau doktrin dari seseorang yang menantikan, udah kamu nggak usah cari kerja, nanti saya informasikan pekerjaan untuk kamu, dan kamu terdoktrin itu, kamu nungguin terus ya.
atau harapan-harapan yang kamu inginkan, yang sebenarnya kamu tahu jalan itu tertutup, tapi kamu terpaku di sana. Oke. Ada banyak peluang sebenarnya yang bisa kamu dapatkan 1 tahun ke depan, tapi peluang itu penuh dengan teka-teki, Scorpio. Jadi kamu kayak harus nguras pikiran ya untuk menafsirkan apa sih maksud bos kamu, apa sih maksud customer kamu ini, apa sih maksud rekan kerja kamu ini. Seperti itu. Ya, jadi kamu harus lebih menggunakan empati kamu dan juga rasionalitas kamu dalam menilai kemauan customer kamu, kemauan partner kamu, atau kemauan pimpinan kamu. Ada juga banyak rahasia yang ada yang bisa kamu ungkap, ada yang tidak perlu kamu ungkap juga. Mungkin ada rahasia perusahaan yang santer terdengar di telinga kamu, tapi kayaknya kamu nggak perlu turut campur karena kamu harus fokus ya. Atau ada skandal yang nantinya tercium di area pekerjaan atau bisnis, tapi kamu memang diarahkan untuk menutup mulut ya. Jadi kamu harus menutup informasi sebanyak-banyaknya yang kamu dapatkan dari luar, tetapi juga hal-hal dari dalam diri kamu ini justru harus lepas. Oke. Ini juga ada kaitannya dengan hati yang tertutup. Jadi mungkin ada nantinya dengan ada kartu death. Sesuatu yang terputus yang tadi saya katakan, sesuatu yang lenyap ini adalah perasaan kamu terhadap seseorang dan hati kamu seperti tertutup. Seperti tidak berharap lagi ya. Kehilangan kepercayaan juga bisa. Kalau kamu seorang pimpinan ya kamu kayak kehilangan kepercayaan terhadap partner kamu ya. Dan ini sice, jadi pemutusannya memang kayak terkesan kejam ya. Kok sampai hati dia berbuat itu kepada saya, misalnya kayak gitu ya. Jadi bisa saja ada terputusnya hubungan bisnis kamu dengan seseorang karena keterpaksaan. Oke, kemudian di sini ada 2 pintu Scorpio. Kamu akan berhadapan dengan pilihan. Ini juga tanda akan ada akhir tapi akan ada awal baru yang kamu pilih. Kamu memilih untuk mengakhiri sesuatu dan memulai awal yang baru. Ya, kalau kamu nggak pilih sesuatu yang baru ini, maka kamu seperti tidak menerima kesempatan. Karena jalan bercabang di depan, kamu hanya bisa pilih satu jalan. Mana yang kamu pilih misalnya? Pasangan atau pekerja atau keluarga atau pekerjaan di luar kota, atau keluarga atau pekerjaan di luar kota. Jadi kamu akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit ya. Kemudian ini juga menunjukkan kamu harus memilah-milih informasi. Terkadang kamu stuck atau buntu ya dalam mengambil keputusan, dan dalam mengambil solusi juga kamu kayak ngerasa stagnan. Karena ketika kamu ngambil keputusan, maka keputusan itu akan berdampak besar ke diri kamu. Ini sebabnya kamu lama banget mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Pertimbangkan juga setuju dan tidak setujunya orang-orang di sekitar kamu ya, Scorpio. Karena ini berpengaruh juga dalam kehidupan kamu. Apalagi di sini ada kartu beruang. Setuju dan tidaknya seseorang yang menentukan juga cukup berperan ya. Misalnya orang tua, siapa orang yang bisa menentukan arah kamu, mengendalikan kamu, maka ini pendapatnya, persetujuannya sangat berguna di dalam kehidupan kamu. Ya tanpa persetujuannya kamu kayak nggak ngerti harus kemana gitu ya. Kemudian di sini angka 41. Oke, outcome-nya di sini angka 41 dengan kartu beruang. Ada nasib yang baik. Ini kartu sumur ya. Sumur itu isinya air. Jadi ada berkah, ada kelimpahan, tapi harus kamu timba, harus ada effort ya. Harus ada energi kamu juga yang terkuras ya, gaya untuk bisa mendapatkan sumber daya, untuk bisa mendapatkan penyembuhan, mendapatkan kreativitas. Kamu juga harus upaya, tidak datang begitu aja dalam kehidupan kamu 1 tahun ke depan. Misalnya kamu ingin buka bisnis, bisnisnya apa? Kamu pengen buka toko pakaian. Nah, di sini kamu harus upaya, upayanya dari tenaga. Misalnya kamu harus belanja ke luar negeri misalnya, atau kamu belanja ke luar kota ya. Dan kamu juga harus effort totalitas di bisnis kamu, di pekerjaan atau wirausaha kamu. Semuanya di sini membutuhkan energi kamu yang langsung terlibat di pekerjaan kamu atau bisnis kamu. Mungkin kamu nggak bisa pakai karyawan pada periode ini, 1 tahun ke depan. Kalaupun kamu pakai karyawan ataupun staf, kamu harus rutin mengontrol pekerjaan atau bisnis kamu 1 tahun ke depan. Di sini ada angka 15, kamu adalah bos, kamu adalah pemimpin, tetapi di balik kamu ada seseorang yang menentukan langkah-langkah kamu.
Ini lambang kekuasaan, lambang kekuatan, tetapi merupakan pelindung yang kuat juga untuk kamu. Ini juga adalah simbol kemuliaan dan keberanian. Simpan rahasia kamu baik-baik, bisa saja ada kecemburuan dan kemarahan dari orang itu sendiri. Misalnya kamu belakangan ini agak lebih memperhatikan orang lain nih, ya. Orang ini bisa cemburu. Jadi memang orang inilah yang harus kamu prioritaskan, Scorpio. Oke, siapa orang ini? Bisa saja salah satu orang tua kamu atau pasangan kamu sendiri ya, atau anak ya, siapapun ini orang cukup penting di dalam kehidupan kamu, Scorpio. Oke, kemudian saya akan lihat keuangan dari Scorpio. Dan kalau saya lihat memang kamu bisa bekerja sama untuk membuka wirausaha. Kerjasama kamu ini ya dengan orang besar, dengan orang yang memiliki modal. Scorpio, keuangan Scorpio 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. The Hermit, Jack, Death. Wow, kamu dapat 2 kartu Death dan Sice, pemutusan ya. Ini kayaknya nggak terhindarkan. Kamu harus mengambil keputusan besar di area pekerjaan, bisnis, ataupun karir. Atau kalau kamu terkait dengan asmara, tapi asmara ini memang ngegandolin pekerjaan kamu. Misalnya pekerjaan kamu berdampak banget nih kalau kamu putus sama pasangan kamu. Ini kayaknya masalahnya harus diselesaikan. Tentunya personal berbeda-beda ya. Ada elemen api, elemen udara, dan elemen kayu. Elemen api, the moon. Elemen bumi ya, dan elemen api. Oke, elemen api cukup kuat ya. Ini terpisah di sini nih harusnya. Tidak ada elemen air, Scorpio. Saya lihat di sini ada uang yang kamu dapatkan dari elemen api, tetapi di sini angka 5. Angka 5 ini tentang kompetisi ya. Kalau kamu ingin mendapatkan uang dari bisnis ataupun pekerjaan kamu yang adanya di elemen api, maka kamu berada di persaingan yang ketat. Misalnya elemen api ada kaitannya juga dengan darah ya. Kamu jualan daging potong ya, wirausaha daging potong. Nah, itu kan di pasar ya. Sebelah kamu juga jual daging potong. Kiri kanan juga, depan belakang juga. Jadi itu seperti itu contohnya. Begitu juga kalau kamu bisnis lain misalnya catering, itu juga elemen api. Kalaupun ada korelasi dengan elemen air, utamanya elemen api karena dimasak ya. Saingan cukup kuat ya. Apalagi dengan page di sini 2 dan Jack. Oke. Mungkin kamu harus memanfaatkan tenaga karyawan. Jadi keuntungan ini bisa banyak juga habis untuk biaya karyawan. Tapi kalau kamu jalani sendiri pun kamu nggak kuat karena angka 5 di sini. Nggak kuat kamunya. Kamu butuh asisten ya, atau butuh karyawan yang ngebantu. Dengan memakai karyawan ya, keuntungan kamu tidak maksimal. Jadi ini yang sering buat kamu bimbang ya. Kemudian kalau untuk elemen udara ataupun elemen kayu di sini angka 3. Apakah kamu pintar komunikasi dan negosiasi? Kalau pintar jalankan. Tapi kalau tidak pintar maka kamu latih dulu komunikasi kamu dan negosiasi kamu. Latih kepercayaan diri kamu dulu. Karena ada problem di area komunikasi. Angkanya 3 ya, tidak cukup menguntungkan. Kalau memang belum kamu pahami dengan baik cara untuk marketingnya. Kemudian elemen bumi di sini cukup baik, energinya angka 2 dan angka 9 ya. Elemen bumi ini ada kaitannya dengan properti ya, tanah, tambang, atau gold ya, emas. Tapi emas yang bentuknya emas, bukan investasi trading. Kalau investasi trading itu elemen udara, udah beda elemennya, itu sudah dilebur ya teman-teman. Jadi ini bentuknya adalah nyata, elemen tanah, tambang emas misalnya, tambang timah, tembaga misalnya ya. Oke, ini bisa menguntungkan, rezekinya rezeki harimau. Jadi kalau kamu bisnis elemen bumi ini, keuntungannya bisa kamu investasikan dalam bentuk elemen tanah juga. Misalnya keuntungannya kamu belikan tanah, kamu belikan properti. Nah, kalau properti itu tidak kamu jual dan tidak bergerak, maka kan akan naik nilainya ya. Nah, itulah dia bentuk keuntungannya. Dan kalau untuk biaya kehidupan, saya lihat juga di sini akan terpenuhi. Kebutuhan hidup ya, bukan biaya keinginan hidup. Oke, jadi dengan two of pentacles di sini
menimbang-nimbang, mempertimbangkan. Jadi selama kamu mempertimbangkan penggunaan keuntungan kamu dan investasi kamu di bisnis elemen tanah, maka ini akan bisa menguntungkan dan bisa untuk jangka panjang. Nah, problemnya juga adalah mungkin proyek yang kamu jalani ini tidak panjang. Misalnya proyeknya hanya 1 bulan atau 3 bulan. Ini berlaku untuk kamu karyawan. Misalnya kamu bekerja di agen properti ya, atau lain sebagainya di elemen tanah. Nah, elemen tanah ini juga ada kaitannya dengan ternak ya. Bisa aja kamu di sini adalah orang yang dipercayai untuk memegang ternak seseorang. Kontraknya ini tidak lama, oke? Maka keuntungan yang kamu dapatkan, profit yang kamu dapatkan juga harus kamu investasikan pada tempat yang benar. Baru kamu bisa lihat keuntungannya. Kalau untuk kamu gunakan untuk keinginan hidup, kemungkinan di sini tidak kelihatan keuntungannya ya. Two of Pentacles di sini. Kemudian dari diri kamu sendiri, ada The Moon. Kamu punya daya imajinasi, kreativitas, seni, atau bahkan suara yang bisa mendatangkan uang. Kemudian ada juga uang yang kamu dapatkan dari kemalangan pihak lain atau kemalangan seseorang ya. Bisa aja kamu di sini kayak memutuskan hubungan kamu dengan seseorang sehingga kamu nggak perlu keluar uang lagi untuk seseorang itu, maka uang kamu juga akan bertambah ya. Kemudian di sini ada kartu cek. Usaha baru di area elemen udara ya atau elemen kayu. Ini saya lihat ada potensi kamu. Jadi sebenarnya kamu menginginkan buka usaha dari salah satu hobi kamu. Tapi di sini angkanya 3 dan di sini juga cek. Premature banget. Kayaknya keuntungannya tipis banget. Tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau sekedar hobi ya nggak apa-apa. Jadi saya lihat ada keuangan kamu yang datang dari hobi. Jadi apa yang saya bacakan ini harus diupayakan ya teman-teman. Kalaupun ini resonate, bukan hanya saya bacakan kemudian kamu nunggu, mana nih Kak Tika bilang saya dapat uang dari hobi. Mana nih nggak ada pembeli kok. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi kamu harus upaya juga, oke? Kemudian di sini ada The Hermit. Ada sebagian Scorpio yang mendapatkan uang itu dari spiritualitas, kemampuan spiritualitasnya. Bisa saja kamu seorang dukun ya, atau magician ya, atau konten-konten horor ya, atau konten-konten spiritual. Jadi ini bisa mendapatkan atau kamu penceramah ya. Oke, Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini untuk bacaan kali ini. Semoga ini membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video yang terkunci di channel ini, harus join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Bye.